Seorang gadis mengalami pelecehan oleh dokter saat dibius untuk operasi. Saat sadar, dokter mengatakan itu hanya halusinasi dan menyebut banyak orang yang baru dibius mengalami hal serupa. Dokter menyarankan gadis itu mandi dan beristirahat di rumah. Namun, Laksi yakin yang dialaminya nyata. Ia pulang, berusaha mengingat kejadian, tapi efek obat bius membuat ingatannya terpecah. Ia memeriksa pakaian dan menemukan bekas yang memperkuat kecurigaannya. Tak berani membayangkan apa yang terjadi saat tak sadar. Ia membawa bukti ke rumah sakit terbesar untuk pemeriksaan. Namun, hasilnya justru membuatnya semakin hancur. Setelah diperiksa dokter, terbukti ia baru saja berhubungan intim. Laksi segera melapor ke polisi, tetapi polisi tidak menemukan tanda perlawanan atau luka di tubuhnya, sehingga dibutuhkan bukti tambahan untuk memastikan adanya pemaksaan. Dokter tersebut dikenal ramah, telah lama membuka klinik di kota, dan aktif dalam kegiatan sosial, sehingga polisi sulit mempercayai tuduhan itu. Namun, Laksi curiga dokter itu memang berniat jahat. Malam sebelumnya, ia bertengkar dengan pacarnya, karena hal sepele dan secara tidak sengaja melukai tangan kirinya, akibat memecahkan kaca freezer. Tak disangka, ia jatuh ke perangkap iblis. Setelah itu, bayangan buruk muncul di benaknya. Karena desakannya, kepala polisi setuju membuka penyelidikan, lalu setengah hati memintanya pulang dan menunggu kabar. Ana merasa tak berdaya, jadi ia pergi ke rumah ayahnya mencari bantuan. Namun, yang tak pernah ia duga, ayahnya bukannya menghibur, malah curiga ia tidur demi uang dokter itu. Kakaknya bahkan lebih parah, menuduh Ana yang menggoda dokter. Sikap dingin keluarganya membuat Ana kecewa, sekaligus menguatkan tekadnya membuktikan dirinya tidak bersalah. Pada saat yang sama, polisi juga menemukan dokter, dan menyampaikan tuduhan Ana kepadanya. Namun, siapa sangka, dokter itu justru sangat tidak percaya setelah mendengarnya. Dokter itu tidak mengerti mengapa Ana memfitnahnya. Untuk membersihkan namanya, ia menceritakan kronologi kejadian itu. Malam itu, Ana minum alkohol dan tampak bersemangat. Ia mengangkat tangan terluka dan berteriak di meja resepsionis, menuntut lukanya segera ditangani. Agar tidak mengganggu pasien lain, dokter itu menghentikan pekerjaannya dan membawa Ana ke ruang perawatan. Namun, Ana tetap bersemangat, bahkan sempat menggoda dokter itu. Untuk menghindari kesalahpahaman, dokter akhirnya menyuntikkan obat penenang kepadanya. Tak disangka, setelah itu, Ana justru memfitnah dirinya. Meski polisi yakin dokter itu tidak bersalah, sesuai prosedur mereka tetap mengambil sampel darahnya. Polisi segera memeriksa sampel itu di laboratorium malam itu juga, dan hasilnya di luar dugaan. DNA dokter tidak cocok dengan sampel dari celana dalam Ana, artinya orang yang bersama Ana malam itu adalah orang lain. Pagi berikutnya, polisi mengumumkan hasil ini dengan suara keras di jalan yang biasa dilalui Ana saat berangkat sekolah, sehingga perilaku Ana dan tuduhannya terhadap dokter cepat menyebar di kota kecil itu. Tidak terima, Ana yang marah mendatangi kepala polisi. Ia curiga ada kesalahan dalam pengambilan sampel dan meminta pemeriksaan ulang. Untuk membuatnya menyerah, kepala polisi menelepon petugas yang bertanggung jawab atas pengambilan sampel. Dalam percakapan itu, ia menemukan masalah. Saat itu dokter, karena pasien banyak, meminta polisi kembali nanti untuk mengambil sampel. Setelah polisi pergi, dokter mengambil sendiri satu tabung darah tanpa pengawasan, memberikannya ke perawat untuk diberi label, lalu diserahkan ke polisi di mobil. Kepala polisi menyadari dokter bisa saja menggunakan darah orang lain. Ia pun mendatangi dokter dan meminta pengambilan darah diulang di bawah pengawasannya. Tak disangka, dokter langsung setuju. Di depan kepala polisi, dokter membiarkan perawat mengambil sampel darah. Polisi kembali memeriksa sampel itu di laboratorium, tapi hasilnya tetap tidak cocok. Sampai sini, kepala polisi yakin Ana hanya mengada-ada, lalu memperingatkannya agar tidak mencemarkan nama baik dokter. Namun Ana membantah tuduhan itu. Jika semua ini ilusi, bagaimana dengan cairan tubuh di celana dalamnya? Tapi kepala polisi tidak peduli. Ana hanya bisa meninggalkan kantor polisi dengan kecewa. Lebih buruk lagi, penduduk kota kecil itu menganggap dia berniat buruk pada dokter. Karena itu, semua orang menatapnya dengan jijik. Bahkan supermarket menolak menjual barang kepadanya. Ana terpaksa pergi dengan perasaan tak berdaya, mengurung diri di kamar gelap, menyiksa diri hari demi hari. Akhirnya, ayahnya tak tahan dan membawanya pindah dari kota kecil itu. Di lingkungan baru, Ana ingin melupakan masa lalu, tapi bayangan di kepalanya terus menghantuinya. Ia yakin malam itu ia dilecehkan dokter, tapi keluarganya menganggap ia delusi, jadi mereka memasukkannya ke rumah sakit jiwa. Setelah lama dirawat, ia sembuh dan keluar, tapi keluarganya tetap tidak percaya. Kakak laki-lakinya bahkan mengejeknya, karena ini bukan pertama kalinya terjadi padanya. Meski dokter itu benar-benar melecehkannya, menurut mereka, Ana tidak akan dirugikan. Ucapan ini sangat melukai Ana, sehingga ia bertekad membuktikan dirinya tak bersalah. Ia kembali ke kantor polisi, meminta kasusnya dibuka lagi. Namun polisi dengan tidak sabar memberitahu kasus itu sudah ditutup, kecuali ia bisa memberi bukti baru. Untuk membalikkan keadaan, Ana menyewa detektif swasta, berusaha mencari bukti kejahatan dokter itu. Analisis detektif menyimpulkan kemungkinan dokter itu memanipulasi sampel darah, jadi mereka perlu sampel rambut atau air liurnya. Mereka akan melakukan tes DNA ulang. Detektif juga menduga ada korban lain. Atas saran detektif, Ana meminta sahabatnya yang bekerja di rumah sakit diam-diam menyelidiki pasien wanita yang pernah menginap semalam di ruang praktik dokter itu, dan setelahnya tidak pernah lagi menemui Ana. Tak lama, sahabatnya menemukan hasilnya. Ada 8 wanita sesuai kriteria itu. Berdasarkan daftar itu, Ana mendatangi mereka satu persatu, berharap mereka mau tampil bersama untuk mengungkap kejahatan dokter. Namun, demi menjaga reputasi, mereka semua menolak Ana di depan pintu. Sementara itu detektif mendekati dokter dengan berpura-pura sebagai pasien. Saat hendak pergi, ia meminta dokter membantu menyegel rekam medis agar bisa mengambil sampel air liur dokter.
Namun, malam harinya, detektif menemui Anna dan membawa kabar buruk. Air liur dokter tercampur lem, sehingga mereka tidak bisa mengekstrak DNA yang valid. Anna tidak putus asa. Memanfaatkan gelap, mereka membongkar pintu mobil dokter. Anna menggeledah mobil dan akhirnya menemukan lipstik dokter. Saat bersiap pergi, ia tanpa sengaja menekan klakson. Meski mereka segera melarikan diri, kejadian ini membuat dokter waspada saat pulang. Dengan tergesa, ia memanjat tangga, mengambil kotak misterius dari atas lemari, lalu mulai menelepon dengan ekspresi serius. Sementara itu, detektif meminta seseorang memeriksa lipstik itu sepanjang malam, yakin akan segera mendapat bukti kejahatan dokter. Keesokan harinya, dokter menerima pasien, seorang gadis kecil di bawah umur. Meski patah tulang gadis itu tidak parah, dokter tetap memintanya menginap di ruang perawatan untuk observasi. Pada saat yang sama, Anna membawa laporan pemeriksaan terbaru ke kepala polisi, membuktikan DNA dari lipstik dokter cocok dengan bukti sebelumnya. Namun, kepala polisi mengatakan bukti yang didapat secara ilegal tidak bisa dijadikan bukti sah. Tapi setidaknya ini menunjukkan dua pemeriksaan sebelumnya mungkin bermasalah. Ia membawa Anna ke jaksa, memohon tes DNA ulang pada dokter. Jaksa tersentuh kegigihan Anna, lalu setuju memberi satu kesempatan terakhir. Kali ini, pengambilan sampel harus diawasi pengacara. Jika hasil tes tetap tidak cocok, kasus ditutup selamanya. Saat petugas siap mengambil darah dari jari, dokter cemas menghindar, dan pengacara buru-buru menghentikan dengan alasan takut jari dokter terinfeksi. Apa bedanya? Saya tidak bisa mengambil risiko infeksi di ujung jari. Karena pekerjaan saya, mereka juga tidak bisa. Jadi darah harus diambil dari lengan saya. Sesuai permintaan dokter, polisi hanya boleh mengambil sampel dari lengan. Namun, setelah jarum menusuk kulit, tidak ada darah keluar. Ini membuat kepala polisi merasa aneh. Bukan kamu. Setelah penyesuaian singkat, perawat mengganti jarum, dan di bawah bimbingan dokter, akhirnya proses pengambilan sampel berhasil dilakukan. Namun, hasilnya kembali mengecewakan. DNA dokter, dan yang ada di celana dalam itu bukanlah orang yang sama. Kimberly panik, dia tidak mengerti trik apa yang telah dilakukan pria itu. Sekarang kami punya alat hukum untuk menghentikan segala bentuk pelecehan lebih lanjut, yang merupakan kemajuan baru. Suatu hari kamu akan membuat kesalahan, Kimberly. Saat itu, wanita itu putus asa, dan pengacara tidak bisa berbuat apa-apa, hanya mencoba menghiburnya. Tapi Lauhua berkata, sifat asli sulit diubah. Beberapa waktu kemudian, dokter lengah, dan hari itu dia beraksi lagi. Seorang gadis muda yang akan berimigrasi membuatnya lebih berani. Malam itu, saat gadis itu masih dibius, dia diam-diam masuk ke ruang rawat. Tapi kali ini, gadis itu tidak diam. Setelah kasus baru muncul, polisi segera bertindak, menahan pria itu, mengambil sampel rambut dan darahnya, lalu membandingkan hasilnya. Dengan bukti kuat, pria itu mengakui kejahatannya. Namun polisi belum paham cara dia memalsukan bukti, hingga pria itu menjelaskan prosesnya. Setelah Kimberly melapor, dia tahu polisi akan mengambil darahnya lagi. Jadi dia memanfaatkan posisinya untuk diam-diam memasukkan darah orang lain ke selang sebelumnya. Setelah itu, dia kejam mengoperasi dirinya sendiri, menanamkan selang ke tubuhnya. Jadi, setiap kali darah diambil, selama sudutnya tepat, darah itu selalu milik orang lain. Akhirnya, kebenaran terungkap, juri memutuskan pria itu bersalah, dan Kimberly akhirnya mendapat keadilan yang lama dinantikan. Sampai di sini film berakhir.